Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa hari ini dengan saya Sri Mulyanti, guru SD 030 Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, guru kelas 3A. Hari ini saya akan membuat aksi nyata, yaitu saya akan menjelaskan atau merefleksikan diri tentang topik utama, yaitu kurikulum merdeka mengenai pelatihan mandiri dengan topik Merdeka Belajar, di mana modul ini membahas tentang 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Mari kita kupas dan kita bahas tentang modul dengan judul Mengenali dan Memahami Diri sebagai Pendidik. Kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu materi pertama dengan judul Mengenali Diri dan Perannya sebagai Pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sehingga kita sebagai pendidik, hal yang paling mendasar yaitu dimulai dari diri kita sendiri dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri, lalu dapat mengelola apa yang kita miliki untuk berperan mendidik murid kita. Dan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, maksud dalam dasar-dasar kependidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga kita harus terus belajar dan menggali kekuatan yang ada pada diri kita agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman. Walaupun murid-murid kita sudah jauh berbeda dengan kita, dengan kemajuan zaman dan teknologi, namun mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sehingga sebagai pendidik kita sangat berperan untuk menentukan, untuk menuntun kehidupan kodrat. Saya ulangi, sebagai pendidik kita harus dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid. Kemudian bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita dengan cara berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak menuntun murid kita menjadi manusia merdeka pula. Poin yang kedua yaitu, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita berperan 1. Untuk murid-murid dan untuk masa depan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks zaman, yaitu membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka, memahami, dan mencapai tujuan belajar. Ini bisa kita lakukan dalam pembelajaran kita di kelas. Contohnya,
Di kelas yang tinggi di SMP atau di SMA, kita dapat memberi kesempatan murid-murid untuk menyiapkan presentasi yang akan dibawakan di depan kelas, menuntun murid-murid untuk menulis konsep, menyusun kata-kata, dan menyampaikan idenya di depan teman-teman sekelasnya. Bisa kita lakukan di kelas yang rendah seperti di sekolah dasar dengan topik yang mudah yang ada di sekitar anak-anak dan dalam skala yang kecil dan tidak terlalu rumit sehingga mereka mampu melakukannya. Dengan pembelajaran seperti ini, kita akan melihat nanti di masa depan mungkin saja murid kita itu ada yang menjadi pembicara di kantor atau pembicara untuk sebagai penyuluh atau sebagai pemimpin suatu instansi di masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dan usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pada akhirnya, harapan kita sebagai pendidik adalah untuk murid-murid yang tengah kita ampuh atau kita didik, kelak murid-murid ini menjadi dewasa, menjadi bagian atau bahkan memimpin masyarakat yang akhirnya membentuk kebudayaan dan masa depan. Poin selanjutnya adalah ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berdaya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter dan pikiran atau intelektual dan tubuh anak. Sehingga tidak hanya materi pelajaran yang kita ajar, tetapi juga tutur kata, tingkah laku, dan cara kita mengajar akan membekas pada murid-murid kita. Sehingga kita harus berusaha untuk menjadi guru yang tentunya selalu memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan. Menjadi guru yang dikagumi, bertutur kata yang lembut, selalu menyimak atau mendengarkan pendapat murid-murid, memberi semangat pada murid-muridnya, dan memberikan tugas kepada murid untuk memunculkan kemampuan tersembunyi pada diri mereka. Kemudian memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi murid-murid kita untuk diingat selamanya sampai mereka dewasa di masa depan. Sekian dulu refleksi dengan Bu Sri Mulyanti hari ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang mengenal diri kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadilah guru-guru yang selalu semangat untuk menggali kemampuannya, untuk menuntun para muridnya menjadi pribadi yang sesuai dengan kita bentuk, sesuai dengan tujuan pendidikan kita.